Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Shalom. Saudara, kita bersyukur sore hari ini di dalam kebaktian KIS ini kita semua masih diberikan kesempatan buat membahas beberapa hal di dalam firman Tuhan. Saudara yang kasih, kalau kita ada sebagaimana ada ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tapi semua karena anugerah Tuhan. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih masih kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar dalam segala keadaan seperti sekarang ini, firman Tuhan kami kedepankan untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam kehidupan kami, khususnya bangsa Indonesia. Terima kasih kalau kami semua anak-anak-Mu di GGP Shalom ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta langkah iman untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih, di dalam Mazmur 62 ayat 8-9. Ini sebetulnya perikop tentang perasaan tenang dekat dengan Allah.
Saudara, kenapa saya ambil di dalam Mazmur ini? Karena memang dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, hampir semua orang yang membawa firman Tuhan selalu membahas tentang keadaan bangsa Indonesia atau mungkin keadaan dunia, yaitu tentang pandemi. Kalau berbicara mengenai pandemi, semua orang mungkin sudah tahu dan bahkan semua orang sudah pintar kenapa ini virus ada. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 8-9 dikatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Bahkan yang ayat yang ke-8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Jadi ketika kita menghadapi semua ini, kita harus yakin bahwa ini adalah rencana Allah. Yang penting kita diberikan, sudah disediakan keselamatan. Dan juga di dalam perikop ini dikatakan bahwa ada kemuliaan dan terakhir ada perlindungan. Itu satu hal yang tidak bisa terpisahkan kalau firman Tuhan. Dalam Mazmur 62 ini adalah kehidupan agar kita tenang di hadapan atau di bawah atau di dalam perlindungan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita memang tahu, bahkan mungkin saya sendiri, bagaimana bisa tenang menghadapi ini semua. Tapi kita yakin dan percaya, kalau firman Tuhan yang mengatakan seperti ini, kita harus taat dan harus menjalankan itu. Untuk lebih lanjut, mari kita belajar satu perikop. Bagaimana kita bisa melihat, agar kita tenang, agar kita yakin bahwa memang masalah ini akan berlalu. Tapi bagaimana perlindungan ini kita bisa dapat? Mari kita belajar satu perikop. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kisah Para Rasul. Perikop ini berbicara tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bapak dan Ibu saudara sekalian, mungkin semua sudah tahu cerita tentang ini. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi dan korelasinya dengan kehidupan kita sekarang ini. Ayat yang pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak akhir sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, ku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara-saudara, ini satu perikop tentang bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saudara berbicara lumpuh, mungkin kita juga sekarang ini sedang lumpuh, saudara. Ada yang mungkin lumpuh karena memang benar-benar kita sakit. Tapi juga mungkin dalam suasana seperti ini, ada yang lumpuh mungkin karena ekonomi.
Tidak sedikit orang yang mungkin di PHK. Tidak sedikit juga yang orang diberhentikan. Dan macam-macam perkara ada di dalam situasi sekarang ini. Saudara, kalau berbicara mengenai kesulitan virus, bukan saja di Indonesia tapi menyangkut dunia, saudara. Dan kita sudah tahu semua. Sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang beriman, saudara? Ketika kita berhadapan dengan masalah ini, saya kasih title saat ini, look up. Ada kesempatan kita buat melihat kepada Tuhan. Karena Petrus mengatakan itu. Tapi mari kita bahas satu persatu. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan bahwa di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Dan tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tiap-tiap hari orang itu memerlukan pertolongan orang lain. Dan dia tidak bisa dan tidak mungkin berdaya kalau tidak ditolong oleh orang lain. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini lumpuh sejak dia lahir. Artinya dia belum menikmati seperti kita sekarang ini. Kita bisa berjalan, berolahraga, bahkan kita bisa lari, saudara. Dia lumpuh sejak lahir. Artinya dia belum mengalami apapun seperti kita sekarang ini. Apakah kita juga mungkin lumpuh sekarang ini? Bisa saja lumpuh iman. Karena kita sudah jauh mungkin dari kebaktian. Karena kita mungkin tergantung oleh virtual. Tapi firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Agar supaya kita bisa mencari jalan keluar dalam segala kondisi kesulitan ini. Kita lihat yang kedua sekarang ayat ini. Saudara kasih yang kedua dikatakan bahwa di situ ayat yang ketiga. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Dia meminta sedekah. Artinya dia tidak tahu mungkin pada saat itu siapa yang datang. Tapi setiap orang datang ke tempat bait Allah itu dimintanya sedekah. Artinya dia setiap hari mempunyai cita-cita datang ke situ untuk mengumpulkan duit atas balas kasihan orang lain. Dia meminta sedekah, saudara. Artinya dia tidak bisa berharap apa kepada orang, hanya berharap kepada orang lain dan meminta. Saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini? Kadang-kadang kita juga seperti orang lumpuh ini. Kita tidak bisa berdaya. Dan kita hanya berharap kepada manusia dan meminta jalan keluar. Saudara yang kekasih Tuhan. Di dalam ayat ketiga ini dikatakan bahwa ayat yang ketiga ini dikatakan bahwa ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Pengemis itu sepertinya sama juga dengan keadaan kita sekarang ini. Yang membedakan adalah sebetulnya piringnya. Isinya sama. Piringnya ini beda. Piringnya sama, maaf. Tapi mungkin berkatnya isinya yang berbeda. Saudara, kita juga seperti pengemis itu semua. Dan ketika kita menjadi seorang pengemis, kita selalu berharap balas kasihan orang lain. Tapi apa yang terjadi di dalam ayat yang keempat? Saudara yang kekasih, ayat yang keempat dikatakan mereka menatap dia kepada Petrus dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Orang itu ketika meminta, orang lumpuh itu ketika meminta, pasti meminta dan melihat siapa yang memberi. Dan ketika yang memberi itu pasti dia lihat tangannya. Karena di tangannya itu akan ada sesuatu atau barang yang akan dikasih. Dan ketika dia melihat barangnya itu, dia mengharapkan dunia mungkin secara duniawi. Dan dia berharap agar supaya Petrus memberikan sesuatu. Dan pasti secara fisik, dia berharap minta dan ada yang memberi, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara, di situ? Petrus berkata, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah, jangan lihat kepada tangan, tapi lihatlah kepada kami. Apa arti itu semua, saudara? Jangan lihat kepada dunia, karena ini duniawi.
tapi lihatlah kepada kami, kepada muka. Petrus baru saja membuat mujizat ini setelah hari Pentakosta pertama. Karena ketika Yesus hari Pentakosta ke surga, hari pertama, dan ini adalah mujizat yang pertama setelah hari Pentakosta. Saudara, Petrus bilang, look up atau look at me. Lihat saya. Jangan lihat tangan saya. Saudara yang kasih Tuhan, ini satu pelajaran buat kita. Seringkali kita melihat kepada keadaan sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan kalau kita mendapatkan kesulitan, kita pergi ke laut, kita pergi ke gunung, kita pergi ke candi. Banyak hal yang mungkin kita semua bisa lakukan itu semua. Karena kita pengen cepat selesai. Tapi apa yang terjadi? Petrus tawarkan hal yang lain. Bukan saja menyelesaikan kaki daripada si lumpuh itu, tapi menyelesaikan plus double blessing, yaitu keselamatan. Ayat yang kelima. Lihatlah kepada kami, lalu orang itu menatap. Lalu orang menatap itu mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Dengan harapan dia akan mendapatkan sesuatu. Saudara, kita akan coba lihat bagaimana kita mengatakan bahwa kadang-kadang kita melihat keadaan ini sama dianggap bahwa semua juga akan terjadi, saudara. Dan semua juga bisa terjadi yang lain-lain. Tapi sebagai anak Tuhan, saudara, kita mesti punya nilai tambah di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan penyelamat. Punya Tuhan perlindungan. Dan punya Tuhan yang bisa memuliakan kita di hadapan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Jadi kalau kita punya hal yang seperti itu, kita pasti punya nilai tambah di hadapan Tuhan. Saudara kasih, mari kita baca coba ayat yang ke-6. Supaya kita tahu ayat Matius 6 ayat 33 dan 34. Supaya kita tahu sebetulnya langkah apa yang seharusnya kita lakukan, saudara, setiap hari. Yaitu ayat Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi untuk menyelesaikan semua masalah ini, carilah dahulu Bapa. Carilah dulu kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Apa arti ditambahkan? Kita semua sebetulnya punya jatah semua. Karena setelah kita diselamatkan di kayu salib, Tuhan sudah tebus itu buat semua orang. Bukan buat saya saja, tapi buat semua orang yang percaya. Tapi kenapa Tuhan berikan firman Tuhan ini? Kalau engkau mendahulukan dulu, mencari dulu aku, maka aku akan tambahkan. Apa artinya ditambahkan? Kalau engkau setia, engkau akan mendapat tambahan penyelesaian. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah itu indah buat kita, saudara? Kita selalu mencari wajah Tuhan. Untuk apa kita mencari wajah Tuhan? Karena memang dalam kondisi seperti ini, saya yakin kita tidak bisa menyelesaikan tanpa Tuhan. Semakin hari, semakin hidup ini bukan jadi baik, tapi menjadi tidak baik. Tapi anak Tuhan harus punya nilai dan harus punya value. Karena apa? Kita punya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Punya Tuhan yang bisa membalikan semuanya itu. Pagi-pagi kita berdoa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Itu pujian yang menunjukkan bahwa kalau kita mencari wajah Tuhan, Tuhan itu gak jauh dari kita. Saudara aminkan ini semua. Karena pandemi, kesulitan, ekonomi, sosial itu akan terus selama tahun 2021 ini. Kalaupun ada vaksin, itu menyelesaikan sebagian saja. Tapi ini akan terus dan terus akan terus terjadi. Saudara, siapa yang menyangka kalau sekarang khotbah harus direkam, saudara? Khotbah harus dibatasi.
Siapa yang menyangka saudara sekarang harus tunduk kepada 3M? Siapa yang menyangka saudara semuanya ini? Nggak ada yang menyangka saudara. Tapi kalau sekarang terjadi apa yang terjadi, sepanjang kita mencari wajahnya, saudara yakin bahwa kita selalu survive di hadapan Allah. Ikut Tuhan, tidak ada yang mustahil. Orang Cina bilang, uncuan bosipun. Mungkin yang lain-lain bisa sipun, tapi ikut Tuhan selalu cuan. Saudara, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-5. Di dalam Kisah Rasul. Ayat yang ke-5 dikatakan bahwa, ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah. Apa saudara? Petrus bilang, Bapak Petrus ini bilang, gua gak punya apa-apa, emas dan perak kagak punya. Tapi dalam nama Yesus, katakan sekali lagi, dalam nama Yesus, aku punya keselamatan, aku punya kesembuhan, dan aku punya penyelesaian. Dan ternyata, kalau kita ngambil langkah iman, firman itu iya dan amin, saudara, Tuhan akan berikan itu semua buat kita. Saudara, kenapa Petrus berbicara mengenai emas dan perak? Coba kita lihat di dalam Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 10 dan 12. Kejadian 2 ayat 10 sampai 12. Saudara yang kasih, ini saya berikan kenapa berbicara mengenai emas dan bagaimana emas pandangan dulu dan emas pandangan saat ini. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas itu ada. Dan emas dari negeri itu baik sekali. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Jadi pada saat itu emasnya baik sekali katanya. Di dalam Pison itu. Emasnya baik sekali. Tapi kenapa emas pada saat itu tidak ada harganya? Coba camkan. Kenapa emas itu tidak ada harganya waktu itu? Karena waktu itu tidak ada kekhawatiran. Tuhan lengkapi itu semua. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, baru ada kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini sampai hari ini menjadi kekhawatiran kita karena kita mengumpulkan emas, harta dan kekayaan sehingga emas itu mahal sekali sekarang ini. Dan emas itu ternyata menjadi berharga karena ada unsur kekhawatiran di dalam hidup ini. Kenapa emas itu tidak berharga dulu? Karena tidak ada kekhawatiran. Dan mungkin tidak tahu itu emas mau diapakan. Tapi ketika sekarang emas itu harganya berlipat karena ada unsur harga kekhawatiran di dalamnya. Saudara yang kasih Tuhan, kita jatuh di dalam dosa pada saat itu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan itu. Kecuali anaknya datang ke dunia ini, tanggung di kayu salib. Dan itu untuk kita semua. Dan kalau kita sudah ditanggung, artinya kalau sudah kita diafalis, kalau dalam bahasa Bang, kita ini sudah jadi milik Allah. Karena kita sudah ditebus, saudara. Apa itu ditebus? Kita tidak punya hutang lagi sekarang. Karena hutangnya sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Di Bali, ya, ada satu sungai, namanya Sungai Ongan. Di situ ada teras Ayung, Sungai Ongan. Suatu saat saya waktu ke sana, saya ketemu tokoh di sana namanya Wayan Subawe. Wayan, bagus sekali ini tempat ya, saya bilang. Bagus sekali ini, airnya bening sekali. Oh, ada ceritanya Pak, katanya itu. Mulai dia cerita. Bahwa dulu, katanya, ini ceritanya dulu. Bali ini selalu kekurangan air. Dan tidak ada air. Dan Bali ini secara keseluruhan ini sengsara karena tidak air. Kenapa saya bilang? Karena bendungannya itu jebol terus.
Bendungan diapakan jebol terus, bendungan diapakan jebol lagi, sehingga air itu tidak pernah naik, sehingga tidak bisa mengairi sawah. Dan sawahnya busuk, sawahnya tidak menghasilkan padi. Rakyatnya jadi menderita, saudara. Terus dia ceritanya begini. Kenapa saya bilang bisa begitu? Karena ada syaratnya katanya. Apa syaratnya? Harus ada tumbal katanya di situ. Tumbalnya apa? Saya bilang tumbalnya harus ada sepasang suami istri yang harus ditumbal di dalam bendungan itu, saudara. Dan singkat kata katanya, ada seorang pengantin yang jadi tumbal. Dan cerita mitos ini, bendungannya ini benar. Bisa tidak hancur karena dikasih tumbal ini. Dan akhir kata dari cerita itu teras ayung itu, sungai itu naik debitnya dan bisa mengairi semua ke satu desa ke desa dan bahkan mengairi semua seluruh Bari. Dan sekarang dinamakan itu Sungai Teras Ayung, saudara. Saudara, tumbal dari kedua orang pengantin itu hanya bisa menyelamatkan Bali, saudara. Tuhan Yesus bukan tumbal, saudara. Tapi dia dengan sukarela, dia tahu manusia yang seperti sekarang ini tidak bisa berdaya seperti kita ini semua. Maka dia datang ke dunia ini. Dia rela di kayu salib. Untuk menebus bukan Bali saja. Tapi seluruh dunia. Bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Look up. Artinya jangan ngelihat unsur dunia. Kita tidak bisa berharap kepada manusia. Tidak bisa berharap kepada belas kasihan. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Pandang, Petrus bilang, pandang wajahku. Maka aku akan menyelamatkan kamu. Dia lari. Kita lihat baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah dan berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, orang lumpuh itu kalau dia auban, bahasa sehari-harinya, dia diam aja, nggak usah kasih tangannya yang kanan itu. Dia auban saja. Apakah ada mujizat turun? Tapi ketika Petrus mengulurkan tangan, dia mengambil langkah iman dan dia menyapa tangan itu. Ketika tangan itu belum datang, apakah ada mujizat? Belum, saudara. Tapi ketika ada mujizat, ketika yang kuasa bertemu dengan orang yang membutuhkan, maka mujizat timbul, saudara. Dan orang itu dengan langkah iman dia berdiri, ditarik. Apa artinya? Ada orang kuat yang menarik orang lemah, saudara. Amin. Ada orang kuat, kekuatan daripada Tuhan untuk menarik yang lemah. Dan yang lemah itu ditarik. Dan otomatis ada satu aluran semua bahwa jadi kekuatan buat kaki dan akhirnya berlari. Kalau kita belajar dari cerita Yosafat. Ketika Yosafat diserang, dia kaget karena Yosafat ini jago perang. Tapi ketika diserang, langkah pertama dia datang kepada Tuhan. Dan langkah kedua dia memuji-muji. Dan langkah ketiga dia berpuasa. Dan langkah berikutnya dia mengumpulkan orang, saudara. Saudara, semua bisa terjadi. Itu semua. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah semua khawatirmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Jadi kapan Tuhan mau bertindak? Kalau kita menyerah dan menyerahkan semuanya itu. Kita tidak bisa problem ini kita pegang terus. Dalam kondisi seperti sekarang ini. Hidup seperti sekarang ini. Nggak kuat kita menghadapi ini semua. Betul Tuhan akan memberkati, tapi kita harus ngambil langkah iman seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini memilih dia sembuh daripada emas dan perak.
Dan ketika itu dia bersukacita lari-lari karena dia datang kepada Tuhan seperti Yosafat. Dalam segala kesulitan datang kepada Tuhan. Look up. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi hari ini kita berjuang agar supaya kita ini bisa mendapatkan jalan keluar di dalam segala perkara. Kita harus lihat kepada Tuhan. Look up. Petrus bilang, lihat wajahku. Jangan lihat tangan orang. Emas dan perak tidak punya. Tapi kita sudah punya ketidakkhawatiran. Karena kalau kita punya kekhawatiran terus, selamanya kita tidak akan menemukan ketidakkhawatiran. Karena dengan Tuhan tidak ada kekhawatiran lagi. Saudara, pelajaran hari ini kita sudah berbicara mengenai look at me dalam segala perkara. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah semua perkara kepada Tuhan. Yang kedua, ambil langkah iman, jangan diam terus. Saudara, langkah iman. Kalau kita pergi ke mall, kalau kita pergi mungkin ke airport, itu ada eskalator, tulisannya auto start. Kalau kita lihat terus dan tidak diinjak, itu mesin atau itu eskalator dia diam saja. Tapi kenapa ketika orang itu ada yang jalan, langsung dia jalan? Dituliskan auto start. Auto start itu menunjukkan bahwa iman ini harus kita injak, harus kita mulai. Dan kalau kita mulai, dia jalan. Saudara, langkah iman itu perlu buat kita. Karena di dalam segala masalah itu kita harus ambil bagian. Harus kita ngambil langkah. Kita tidak bisa berdiam diri nunggu penyelesaian di rumah. Bocai, saudara. Kita harus pergi. Dan kita harus menyelesaikan sendiri beserta dengan Tuhan. Yang ketiga, bina relationship dengan Allah walaupun melalui kondisi seperti sekarang ini. Bina relationship. Seringkali kita ngomel, kita nggak pernah ketemu orang. Saya 6 bulan nggak ke gereja. Kita ketemu dengan teman-teman mungkin karena telepon saja. Ya, baru saya setelah 6 bulan hari ini saya baru ke sini. Karena saya harus memberitakan firman Tuhan. Saudara, bina relationship, bahkan tingkatkan relationship dengan Tuhan. Dengan berdiam diri di rumah, itu meningkatkan relationship kita dengan keluarga. Tapi kita harus tingkatkan juga relationship dengan Tuhan. Orang lumpuh ini meningkat relationship-nya setelah dia jalan dan berlari ke bait Allah. Dan dia memuji-muji Allah, bahkan mungkin dia pasti bersaksi. Bersaksi memuji-muji bahwa yang menyembuhkannya itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Allah kita. Dan yang keempat, saudara, di depan ini dalam segala kesulitan masih ada berkat. Kenapa? Di dalam kondisi ekonomi sekarang ini, toh yang maju juga ada. Toh yang diberkati juga banyak. Yang terpuruk banyak. Tapi yang diberkati juga banyak. Saudara, kalau kita berbicara berkat, kita memang harus berusaha untuk itu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini dalam kondisi seperti ini, aduh berat segala macam, memang benar Tuhan. Tapi langkah iman yang penting. Saudara, dalam satu cerita di dalam Matius tentang roti dan batu, saudara. Seringkali kita melihat, saudara, bahwa berkat itu yang bisa disamakan dengan roti atau bisa dikategorikan roti dan apa itu kesulitan itu dengan batu. Zaman dahulu itu roti itu karena raginya jelek jadi hitam, saudara. Jadi kalau roti dan batu kalau dilihat jauh itu sama saja kelihatannya. Dan ketika kita melihat berkat, mungkin dianggap bahwa Tuhan ini batu bukan berkat. Tuhan bilang, ini roti nak, ini roti. Nggak mungkin orang tua memberi batu. Nggak mungkin. Nah ini roti, tapi kadang-kadang kita melihat berkat ini salah, saudara. Enggak, Tuhan ini batu.
Karena saya sulit sekali. Saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat kangtau, kerjaan saya dipecat segala macam. Saudara, jangan seperti itu. Karena di dalam segala permasalahan, sebetulnya itu roti, saudara. Sebetulnya itu roti. Dalam segala kesulitan seperti sekarang ini, sebetulnya itu roti yang Tuhan berikan. Hanya kita tidak bisa melihat. Kita melihatnya, waduh itu roti. Kayaknya bukan roti, itu batu. Saudara yang kasih Tuhan, ada 4 hal yang kita bisa lihat. Ketika kita menemukan kesulitan, look up kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita ngambil langkah iman, jangan diam terus di rumah. Jangan diam saja kita tidak bekerja. Lakukan langkah-langkah iman. Terutama untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan tingkatkan relationship, bekerja terus di ladang Tuhan. Saya senang anak-anak muda ini sekarang ini meningkat dan bisa melakukan sesuatu untuk firman Tuhan, melakukan sesuatu untuk pelayanan seperti sekarang ini rekaman. Ini luar biasa buat kita semua, karena ini generasi penerus. Karena pelayanan ini tidak bisa berhenti. Dan pelayanan ini harus terus berjalan. Dan estafet ini harus kita berikan kepada anak-anak muda ini. Bina relationship ini. Memang kita sulit, jarang ketemu. Paling kita rapat majelis juga melalui virtual. Tapi kita harus tingkatkan relationship ini itu. Khususnya tingkatkan relationship kita dengan Allah, dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan. Itu. Yang keempat adalah masih tersedia banyak berkat. Saudara percaya itu? Sisa waktu kita hidup ini masih ada berkat buat kita? Saudara bilang amin. Amin bilang. Masih ada berkat. Yakin. Masih ada berkat. Sekali lagi, masih tersedia berkat buat kita. Dan inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Emas dan perak mungkin tidak ada, tapi Tuhan tawarkan kepada kita penyelesaian semua. Saya, saudara semua yang mendengar mungkin juga punya kesulitan sama, walaupun berbeda. Tapi Tuhan bilang, look up kepada. Dengan look up itu kita memandang kepada Tuhan. Dan kalau kita taat setelah kita melihat, Tuhan ulurkan tangan. Yuk, jalan yuk. Kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Dan kalau kita ngotot, nggak mau, kita tidak engage, tidak ketemu. Tapi kalau kita ketemu mau, pasti selesai. Bahkan kita lari kenceng, karena di depan ada berkat. Lari kenceng. Orang lumpuh ini lari ke bait Allah karena di tempat bait Allah itu ada berkat yang sudah disediakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih masih ada firman Tuhan buat kami semua di tempat ini, terutama yang mendengarkan di rumah. Kami bersyukur untuk itu semua, agar kami kuat menghadapi keadaan akhir-akhir ini. Karena kami yakin bersama Tuhan, kami bisa menyelesaikan semuanya ini. Kami juga yakin kalau Tuhan ada di sisi kami, kami juga bisa tenang. Karena kami juga yakin kalau kami menyerahkan semuanya itu, Tuhan juga bertindak. Tuhan berkati pemerintahan kami dari mulai presiden dan menteri, gubernur, bupati, serta RT/RW yang berdekatan dengan kami semua agar supaya di dalam segala keadaan sekarang ini dapat mengatasi. Betul, memang vaksin sudah ada, tapi kalau Tuhan tidak turun tangan, mungkin pelaksanaan vaksin pun akan menjadi kacau. Tapi biarlah Tuhan juga turun tangan. Tuhan juga berkati gereja-gereja di Indonesia yang mungkin mengalami hal yang sama dan berdoa bersama seperti kami ini. Tuhan juga berkati gereja gerakan Pentakosta Pusat. Tuhan juga berkati khususnya juga gereja gerakan Pentakosta Shalom, gembala jemaat dan ibu serta keluarga, majelis, dan juga pengerja-pengerja lain, Tuhan berkati.
supaya di dalam kondisi seperti ini kami bisa kompak, rendah hati untuk melaksanakan atau mewujudkan keinginan daripada Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan juga tolong berikan kesempatan buat mungkin jemaat-jemaat GKP Shalom yang mungkin tidak berdaya karena sakit. Beri kesembuhan dan beri kekuatan. Dan juga mungkin ada jemaat-jemaat GKP Shalom yang terpuruk secara ekonomi. Tuhan turun tangan. Tuhan selesaikan, dan mungkin juga ada jemaat-jemaat GKP Shalom yang mungkin terkena imbas-imbas lainnya. Tuhan juga ambil bagian. Saudara yang kekasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk itu semua. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan semuanya ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian atau firman Tuhan sampai di saat ini, tapi biarlah firman Tuhan ini bertumbuh menjadi berkat, dan apabila saudara diberkati, biarlah menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Gembala, Tuhan Raja, Tuhan Penyelamat akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang.